Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Wah, apa kabar Mas Doni pagi ini? Alhamdulillah, Di Jakarta sehat atau di walafiat. tempat lain Mas Doni? Saya posisi di Jakarta. Kita Jakarta. lagi on, HP saya buka jam, siapa tahu dari Panggilan ya? Kertanegara ada yang telepon. Oh, udah lengkap kayaknya kemarin tuh 107 orang. Ini menteri cepek lebih ya. Dan wakilnya ya. Ya, Ini nampaknya luar biasa ya. Dan banyak juga orang lama. Kalau di media Indonesia dibilang wajah lama harapan baru. Nah, apakah bisa? Sementara kita tahu ini barusan berita juga mengatakan lahan sawah menurun, Cing. Wow, belum lagi urusan lainnya ini. Menteri yang dikatakan kabinet Zaken, apakah benar ini kabinet Zaken? Apa pula itu Zaken ya? Pendengar jadi bingung itu. Sementara tentang berbagai pejabat di ujung-ujung cerita Presiden Jokowi ini berganti-ganti orang ya. Bahkan kemarin Mas Tony itu saya lewat di sana Pejaten sana ya, dekat BIN sana. Masih lihat merah. Saya tadi mata saya kita salah jalan apa enggak? Kenapa? Itu gedung merah kemana hilangnya kata. Warnanya sudah putih, kekreman semua sekarang. Satu malam dibikin rubah warna itu. Tah macam mana Mas Tony bisa kasih sudah penjelasan? betul. Hah? Iya, sudah berubah warna semua. Tah nanti yang lainnya. Tah itu juga tentang Yang biru ya. 107 menteri dan juga urusan pasir ya. Saya juga bingung tadi tuh pasir aja bisa ngacir, jangankan pasirnya belum lama ini kan kita dengar pula itu apa nikel ya yang jalan-jalan ke Cina 5,3 juta ton, nggak sedikit itu. Dan yang terakhir analisa Mas Tony pekan lalu, apa mungkin PKS ada menterinya? Ternyata 3 partai ini nggak dipanggil-panggil tuh, teleponnya rusak tah gimana ya. Mungkin bisa kasih baskom yang lain ini yang bisa dilihat, analisa apa. Sekelas Pak Ibu Sri Mulyani pun akan berlanjut. Jadi berbagai presiden menteri keuangannya sama ya. Terakhir Mas Tony, tentang capimnya KPK, di ujung cerita tetap Jokowi berperan dalam menentukan calon pimpinan KPK. Padahal Mas Tony mungkin bisa dianalisa berita-berita tersebut. Silakan Mas Tony. Baik, terima kasih Pak Iksan dan seluruh pendengar Rasil terkait dengan kabinet ini yang menjadi isu paling hangat, paling dominan di 2 hari akhir ini. Kita perlu lihat dari orang-orang yang sudah dipanggil ya, yang itu mungkin belum tentu 100%, tetapi paling tidak ya 90% lah sudah masuk di mereka lah yang nanti akan menjadi menteri. Yang perlu kita lihat adalah orang-orang yang dipanggil kemarin yang pada akhirnya akan masuk di dalam kabinet Prabowo 2024, entah sampai kapan, karena akan ada reshuffle yang terjadi karena politik itu dinamis. Dari situ ada nama-nama ya yang jumlahnya cukup banyak dari sebelumnya, dari orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Apa yang bisa dibaca dari nama-nama ini yang akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo ini membuktikan betapa sesungguhnya peran Jokowi terhadap Prabowo itu masih kuat. Ya, kita tidak tahu kekuatan peran itu sampai kapan. Apakah ini hanya di awal, apa kemudian di akhir? Tentu Prabowo memiliki sebuah pertimbangan untuk tidak menciptakan kegaduhan yang berasal dari atau bersumber dari konflik dengan Jokowi. Dan ini nampaknya cukup diakomodir. Kita lihat ada pertemuan Prabowo sudah pakai pesawat presidenan ke Solo, kemudian ngobrol sama Jokowi, dan obrolan itu pada 2 hari ini bahwa begitu banyak nama-nama yang notabene dekat dengan Jokowi yang kemudian masuk di kabinet Prabowo. Ada Tito Karnavian, bahkan ada kemudian ada Dito, Menteri Olahraga, lalu ada Pratikno, kemudian bahkan ya ada nama yang informasinya sebelumnya Kading memang disiapkan untuk mengganti Caimin namun gagal. Kading adalah orang yang dekat dengan Jokowi ya, pada akhirnya masuk di situ. Sementara keringat di dalam proses pilpres kemarin tidak begitu nampak. Nah, ini membuktikan betapa sesungguhnya peran Jokowi
cukup besar di dalam penyusunan kabinet di era Prabowo. Itu satu hal yang perlu dibaca. Kemudian yang kedua, soal efisiensi dan efektivitas. Apakah gemuknya kabinet ini itu kemudian akan menjadi efisien dan efektif, ya. Efisien tentu, kalau efisien tidak lah, karena kan efisien itu kan ramping, tapi kerjanya efektif itu maksimal, ya, fungsinya maksimal, perannya. Apakah kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah ini akan menjadi efektif? Tidak mudah, Pak Insan. Kalau semua itu, kalau gemuk itu, ya, kemudian kalau Pak Insan ngurus 5 orang, itu jauh lebih mudah untuk kemudian mereka ditekan, dipressure, ya, digerakkan untuk menjadi sebuah buah pekerjaan. Tapi kalau banyak, itu juga ada dinamikanya sendiri. Dan ini tantangan menurut saya bagi Pak Prabowo. Apakah kemudian setelah Dirjen itu menjadi menteri akan menambah efektivitas kerja, akan menambah hasil, akan menambah efek atau tidak. Ini juga akan kita lihat nanti. Dan pada masa Pak Karno pernah 100 di kabinet itu ada 100 menteri, tapi ternyata tidak berjalan lama. Ya, ada banyak dinamika yang kemudian justru menghambat terhadap kinerja para menteri itu, termasuk juga koordinasi. Coba kita bisa bayangkan pada masa Pak Jokowi yang kabinetnya relatif lebih sedikit, itu saja menteri mau ketemu presiden itu belum tentu 3 bulan dapat bisa ketemu, kecuali untuk tertentu, seperti Panjaitan atau yang lain. Tetapi umumnya menteri untuk bertemu dengan presiden yang melaporkan kinerja dan minta arahan itu butuh waktu berbulan-bulan, apalagi sekarang. Ya, ini mungkin Pak Prabowo punya gaya sendiri, di mana Pak Prabowo itu nggak ada no meeting, yang dalam instruksi. Dan kita lihat di Gerindra itu kan gitu. Di Gerindra itu ya instruksi, satu komando. Satu sisi ada baiknya, ya kan, tidak banyak diskusi. Tapi di sisi lain, ya, bahwa take and give, sharing itu juga diperlukan. Ya, ini yang perlu kita lihat. Hal yang ketiga adalah yang perlu kita lihat bahwa dengan banyaknya menteri ini, apakah berorientasi kepada kinerja untuk mempercepat pembangunan bangsa ke depan, atau berorientasi untuk kekuasaan, stabilitas kekuasaan, untuk memperkuat porsi kekuasaan. Ini juga bisa dilihat dari orang-orang yang masuk. Maka coba kita akan lihat ke depan ini, pemerintahan Pak Prabowo akan seperti apa. Ini bisa dilihat dari menteri-menterinya yang akan dipasang di situ. Ya, karena semua kinerja presiden itu pada akhirnya ya yang di lapangan secara teknis adalah pihak kementerian dengan struktur yang ada di bawah. Ya, coba kita tidak ada beberapa hal. Pertama, ekonomi. Ya, kalau kemudian kita lihat lagi, terus kemudian Menko-nya Erlangga, ya, Menteri Ekonominya Erlangga, Menteri Perdagangannya siapa, industri, nampaknya tidak berubah. Artinya apa? Kalau menteri ini ya di tim ekonomi ini sama, ya tidak ada yang berubah. Jadi kita sekarang sedang mengalami deflasi 5 bulan ini. Kemudian daya beli masyarakat itu turun. Bahkan disebutkan ada 90 negara sekarang dalam keadaan resesi, kan? Ya. Kemudian kita punya menteri yang sama. Ya, kita punya menteri yang sama. Ya. Kalau kemudian ya saya Tony Roset dari dulu begini, ya ke depan bisa dibaca akan seperti ini, gitu. Untuk melakukan fundamental agak kecil nampaknya. Ada perubahan, iya, ada perkembangan, iya, tetapi untuk keluar betul dari pola dan jalur rute yang terbiasa, saya pikir itu, apalagi itu bicara tim ya, bukan satu orang. Pak Isan orangnya seperti itu. Ya, ada perkembangan mungkin akan ini pasti, tetapi dalam konteks perubahan secara fundamental nampaknya agak susah untuk diharapkan. Dalam konteks ini deflasi terjadi, ekonomi di Indonesia seperti itu, ya ke depan ya kira-kira seperti itu ya. Buruk sih enggak, ya, tapi baik-baik amat juga enggak, kan gitu. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hukum, Pak Ihsan,
dari sisi ekonomi memang sudah selayaknya profesional. Kemudian orang-orang profesional lah, kita setuju. Dari sisi hukum misalnya, gitu, ya kita bisa lihat menteri yang mengisi di beberapa kementerian. Menteri Menkumham kan dibagi tiga. Ada Menteri Kebudayaan yang kata Fadlizon, kemudian Supratman tetap menjadi Menhukum, kemudian Agus Pakapolri sekarang akan menjadi Menteri Lapas dan Imigrasi. Gitu kan. Nah, dari ini kemudian kita lihat Menko Polhukamnya. Ini soal hukum. Ya berkaitan juga dengan Mendagrinya, karena Mendagri ini berkaitan dengan Mendagrinya masih Pak Tito. Ya, apa yang bisa diharapkan terjadinya perubahan dari komposisi Menteri Hukum ini? Ya, Supratman memang kita tidak tahu, tetapi dia orang Gerindra tentu saja. Ini begini, Pak Ihsan, Menteri Hukum. Semua partai, kedaulatan partai ada di Menteri Hukum ini. Kuncinya, palang pintunya. Kedaulatan ormas juga ada di Menteri Hukum. Kalau saat itu dicabut izinnya, kalau kemudian mereka ada muktamar, mereka ada kongres, ya kemudian kalau tidak dikeluarkan. Jadi begitu kuatnya Menteri Hukum ini, gitu, Menteri Hukum ini. Kalau kemudian Menteri Lapas dan ini, ya kita tahu problem yang ada di lapas itu, kita tahu problem yang ada di imigrasi. Ya. Saya mendapatkan informasi jika saja kepabeanan itu ditertibkan, maka memungkinkan akan negara akan mendapatkan pemasukan sekitar 2.000 triliun. Jadi bisa apakah benar atau tidak, saya mendapatkan informasi dari orang yang menurut saya capable. Ya, karena beliau nggak mau disebutkan, sangat capable, sangat otoritatif karena berada di bidang itu. Ya, apa kemudian dengan munculnya Pak Agus, misalnya lapas tidak ada transaksi lagi di lapas, ya tidak ada lagi jual beli kamar, ya tidak ada lagi overload, tidak ada lagi kemudian catering yang begitu mahal, ya yang menindas para lapas, tidak ada diskriminasi di dalamnya, tidak ada jual beli narkoba di dalamnya. Apakah kita akan bisa berharap seperti itu? Dengan sosok Pak Agus ini, itu kan bisa kebayang, itu bisa dibaca dari sekarang. Nggak usah bisa dibaca dari sekarang. Gitu. Kemudian menjadi tertib, jadi masuknya barang, tidak ada diskriminasi pejabat sama orang biasa sama, ya, tidak penyelundupan lagi dan sebagainya. Ini bisa dibaca dari sekarang. Jadi kira-kira dari aspek hukum, Pak Prabowo itu sudah bisa dibaca dari sekarang. Gitu Pak Ihsan. Kemudian politik kita tahu lah. Kemudian Mendagri di situ, kemudian ada Menhum di situ, ya tadi menyinggung hukum dan juga kemudian masuk ke politik. Tadi ada kedaulatan partai itu ada di tangan Menhum, kemudian bahkan pemilu itu pemenangnya itu bergantung kepada Mendagri, gitu kan? Ya itu bisa dibaca. Kalau kemudian sama, apakah nanti akan berubah? Bisa dibaca dari sekarang. Kemudian ke soal kedaulatan pangan, mentannya masih sama, Amran misalnya, gitu. Ya Mendagnya, Menteri Perdagangan. Pertanyaannya, Mendag ini siapa? Ya. Pertanyaan yang kedua, Mendag ini orangnya siapa? Sudah terbiasa Ihsan. Kalau Pak Ihsan tadi sempat nanya, ya PKS dapat apa gitu loh. Ya udah pernah dijelaskan Prabowo, PKS sudah dapat menunjuk kepada orang profesional. Ya ini kan idealnya. Memang seharusnya partai-partai ini ya memiliki stok seorang profesional di bidang-bidang tertentu, sehingga ketika dia jatahnya A, misalnya PKS biasa jatahnya di menteri apa, PKB di menteri apa, PKB di Mendes, memang orang profesional, maka lah orang-orang profesional di dalam partai itu, sehingga itu menjadi kader yang ketika dibutuhkan seperti ini punya kontribusi besar kepada bangsa. Tetapi kalau itu hanya kader partai tetapi tidak punya latar belakang profesionalisme di bidang di mana partai itu punya jatah kementerian, maka ini akan sulit. Akhirnya apa? Ya akhirnya apa? Terjadi transaksi, terjadi jual beli. Oke, ini orang profesional tapi bukan kader. Emang gratis. Iya, itu. Ya, walaupun dibilang jangan cawe-cawe APBN, tapi nampaknya jauh panggang dari api nantinya. Gimana, Mas Tun? Iya, Pak Ihsan, di kementerian-kementerian, terutama di bidang-bidang yang di situ ya melibatkan para pengusaha, perdagangan misalnya, Pak Ihsan,
kita impor gula rafinasi saja, itu dalam 1 tahun, kabarnya itu 2 juta. Masya Allah. Ya, Penyakitnya 2 berkabat. juta ton. Kalau 2 juta ton impornya ke Cina, kemudian keuntungannya 3.000, 6 triliun. Ya, apa kemudian itu yang dinikmati oleh pengusaha? Ya kita nggak tahu lah, Pak. Kita tahu soal itulah. Saya perlu belajar soal bagi-bagi itu. Jadi ini yang saya bilang. Kemudian itu yang resmi ya, belum yang tidak resmi kan, begitu Mas Tony kan? Kan ada juga yang resmi sama yang tidak resmi, selalu ada kan? Belum lagi berapa banyak. Kenapa seringkali terjadi cekcok antara Mentan dengan Mendak, gitu kan? Pada akhirnya berakhir di ujung di meja makan. Akhirnya selesai. Ketika mereka duduk di meja makan, selesai. Ya. Karena apa, di situ ada lauk yang enak, gitu kan? Ya, jangan ada ngerekam, nanti ada papa minta saham lagi. Gitu. Ya. Jadi inilah yang terjadi. Kemudian misalnya Menteri Perhubungan, gitu kan, ya, Menteri PUPR, di situ anggarannya cukup besar dan ya dalam proses ya mereka melibatkan para pengusaha. Dan pertanyaannya itu kementerian itu jatah siapa, dan sekarang yang ada di situ itu orangnya siapa? Kan sederhana untuk melihatnya. Ya, oke lah, kita memaklumi bahwa partai itu butuh logistik, maka saya seringkali mengatakan kasihlah partai itu 1 suara sekian, 10.000 atau 100.000 misal. Setiap partai itu mendapatkan 2 triliun, 3 triliun, atau 5 triliun. Kalau sekali 10, kalau sekali 8 partai itu 10, masing-masing katakan 10 triliun, baru 80 triliun, Pak. Nggak besar itu. Tapi partai tidak boleh kemudian, dari situlah partai bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak bergantung kepada jabatan, tidak bergantung pada kekuasaan. Sehingga ketika ini partai kalah, sudah kalah aja lah gitu loh. Nggak ada kemudian ya kehilangan muruah, kehilangan harga diri, ya, yang kemudian bilang tolonglah jangan diajak, kami juga diajak-ajak. Menurut saya ini semua terjadi karena partai tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Ya, pada akhirnya sangat bergantung kepada jatah kabinet, nyawanya bergantung kepada jatah kabinet, kepada jatah duta besar dan sebagainya, ya jatah komisaris. Selalu itu duta besar, komisaris, menteri. 3 inilah yang kemudian ya menjadi nyawanya partai. Oleh karena itu ini supaya tidak ada penyalahgunaan uang negara, APBN atau anggaran-anggaran itu, potong dengan cara apa? Berikan kepada partai itu. Dan kemudian anggaran yang cukup lalu diberikan untuk komisi, jangan diganggu-ganggu. Gitu. Ini dikasih jabatan untuk 107 menteri, ini kan biayanya besar juga ini Mas Tony. Iya, makanya saya bilang tidak efisien tadi. Dan pertanyaan efektif juga, gitu loh. Dengan banyaknya itu mengangkat dirjen kemudian menjadi lapas dan imigrasi itu kan masing-masing ada dirjennya, diangkat menjadi tingkat kementerian, pasti akan dirjen lagi. Dan itu merubah struktur itu butuh waktu dulu. Paling tidak itu kan ada kop baru, ada kantor baru, ada sinergitas. Akhirnya ada pajak baru Mas Tony yang juga menjadi beban rakyat. Ini kan semua itu mobilnya Mas Tony kemarin tuh ratusan di belakang DPR itu yang disiapkan untuk para calon DPR dan menteri. PBB di tengah deflasi yang sedang terjadi, ya Masya Allah. Nah, tapi bagaimana Mas Tony? Yang lebih serius lagi itu adalah soal itu butuh setidaknya 2 tahun untuk mereka bisa kerja efektif, Pak. Setiap perubahan kementerian, struktur kementerian, ya itu butuh waktu paling tidak 2 tahun untuk kemudian bisa bekerja secara baik. Ya, dan ini presiden baru. Kalau kemudian menunggu seperti itu, maka saya bilang ini perlu dipertanyakan efektivitasnya. Kemudian menteri misalnya kedaulatan pangan tadi, mentannya seperti apa. Kemudian Menteri SDA sumber daya menteri terkait dengan SDA sumber daya alam, ya menterinya SDM-nya masih Bahlil dan sebagainya. Ya pengurukan terhadap SDM yang mestinya lari kepada pasir, gitu kan, itu berkaitan dengan SDM. Kan? Ada kerugian hampir 1
Itu biasanya kalau kerugian itu temuan awal sekitar mau hampir 1 T. Temuan kedua nanti bisa naik lagi. Temuan ketiga bisa naik lagi seperti pengembang apa namanya yang di Bangka Belitung itu timah. Yang mula-mula kan 200 sekian T, pada akhirnya 300 T. Kalau itu dikembangkan, itu bisa naik lagi. Dan kebetulan saya itu lebih besar dari apa yang ditemukan. Ya, kalau kemudian Menteri SDM-nya sama, ya apa akan yang kena terjadi perubahan terhadap mining kita, ya terhadap pertambangan kita, baik pertambangan mineral maupun non mineral, itu juga menjadi kemudian ya pendidikan ini saya apresiasi lah. Menteri Pendidikan memang perlu dikasihkan kepada orang-orang profesional. Di situ ada didasmen diberikan kepada Abdul Muti, kebetulan beliau kakak kelas saya, ya cukup kompeten lah, tidak dipakai orang partai ya. Kemudian Menteri ini akan diambilkan dari kampus Mendikti, kemudian Menteri Kebudayaan, ya nggak apa-apa lah kasih fadlizon itu kan Menteri Kebudayaan. Menteri Pendidikan menurut saya agak apresiatif lah. Kemudian Menteri Luar Negeri, orang yang sudah berpengalaman. Dan nanti akan dipasok Sugiono, kita nggak tahu track record Sugiono seperti apa akan menjadi menteri. Ini penting berkaitan dengan komunikasi global kita, berkaitan dengan estalase Indonesia melalui menteri-menteri ini kan, Menteri Luar Negeri ini estalase. Kalau Retno kemarin cukup bagus lah, tapi apakah kemudian Sugiono, kita nggak tahu track recordnya, jam terbangnya Sugiono ini berkaitan dengan akses internasionalnya. Kemudian agama yang saya dengar, bagaimana toleransi umat beragama dan perkembangannya, saya pikir ketika Pak Nazar muncul, saya pikir bagus. Cuman saya agak kaget-kaget, kok bisa muncul Pak Nazar, dari mana jalurnya ya. Tapi mungkin lobby IPEC kali masuk sini. Alam. Ya, yang saya dengar dana, terus kemudian bisa masuk ke situ, ya itu kita nggak tahu lah jalan itu. Tetapi ini menurut saya perlu juga apresiasi bila ini memang tokoh agama yang memang ada membangun intoleransi beragama. Kalau diberikan kepada partai seringkali aneh-aneh gitu kan. Ya begini begitu, tidak perlu diberi. Kementerian Agama itu memang perlu orang yang adem, perlu orang yang tenang, perlu orang yang memang berat, perlu tidak konfliktual. Ya cocok memang diberikan kepada orang profesional, bukan orang dari partai. Ya itu Menteri Kesehatan, kita tahu kalau itu sama Menteri Kesehatan, bagaimana kesehatan kita nanti tentang BPJS, tentang berencana obat, tentang pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kalau diberikan ke partai ya, atau orang yang ya, kita sedih kalau kemudian Menteri Kesehatan diberikan kepada pengusaha, orang pengusaha bisnis dimasukkan ke situ. Ya, benar bisnis. Kesehatan itu pelayanan, bukan bisnis. Kalau kemudian ada efek bisnis, itu urusan pengusaha, urusan rakyat. Tapi kalau kemudian pengusaha, misalnya pengusaha alat kesehatan jadi Menteri Kesehatan, bahaya itu. Itu hanya jualan, bukan pelayanan. Kesehatan itu kesehatan masyarakat, kesehatan warga, kesehatan rakyat itu negara. Maka mesti menteri yang betul mengetahui tentang kesehatan dan orientasinya untuk memberikan pelayanan. BPJS gratis semua bagi orang miskin. Kalau mereka yang kerja di sektor formal, ya mestinya ya perusahaan itulah sudah ada aturannya. Tapi bagi mereka yang tidak bekerja di sektor formal, itu mayoritas di Indonesia itu mayoritas tidak bekerja di sektor formal, ya sektor informal. Mereka tidak punya BPJS kecuali berinisiasi sendiri. Cara mereka punya kemudian BPJS ini ya itu juga pelayanannya banyak kok. Banyak rumah sakit yang kemudian kalang kabut. Kenapa? Pembayarannya alot dari negara. Kan? Yang kerjasama dengan BPJS, kemudian harganya juga mestinya pemerintah kalau bisa digratisin uang dari tambang, cukup lah itu digratisin semua untuk BPJS. Terus kemudian juga diberikan pelayanan yang baik. Jangan kemudian BPJS dianggap sebagai warga kelas 10 yang kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak bagaimana yang lain. Itu perlu ada keadilan juga. Nah, sementara Mas Tony, di tengah-tengah kesibukan Menteri, Pak Jokowi hanya beberapa hari ini seperti memutuskan masalah KPK yang sangat strategis ini, Capim dan Cawapim, calon pemimpin dari pengawas dan juga pimpinan KPK, juga masalah BIN yang baru saja diputuskan. Di tengah-tengah juga
kebijakan kesederhanaan yang nampaknya tidak tercermin dari rumah dinas anggota DPR yang dikatakan dikasih fulusing 50 juta per bulan, sementara rumah dinasnya mau jadikan apa itu? Nah, itu macam mana Mas Tony sebagai akhir bincang-bincang kita hari ini, 5 menit menjelang akhir kita bincang, Mas Tony. Silakan Mas Tony. Ya Pak Ihsan, terkait dengan BIN, ya diganti Pak Jokowi sekarang, kemudian nanti setelah pelantikan Pak Prabowo nggak seret, bukan orangnya Prabowo misalnya, bukan hasil kompromi dengan Pak Prabowo, ya tinggal ganti aja, kan itu otoritas dari Pak Prabowo itu. Terus saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu BIN itu kelamaan, 7 tahun dari 2017. Iya, ini kan ada cerita di balik panggung belakang layarnya Mas Tony. Kayak nggak tahu aja Mas Tony. Itu 7 tahun, Mbak. Itu artinya kaderisasi nggak berjalan secara baik. Ya kita berharap ke Pak Prabowo ya sudah lah paling tidak 1 periode 1 BIN lah, lalu bisa 2 BIN. Ya, sehingga tidak mengakar, tidak akan menjadi, tidak betul-betul menjadi alat kekuasaan tapi alat negara. BIN kan badan intelijen negara, bukan badan intelijen kekuasaan. Jadi jangan sampai BIN berubah menjadi DIK, ya BIK ya, badan intelijen kekuasaan, tapi badan intelijen negara. Jadi cukup ya kalau kemudian 1 periode Pak Prabowo ada 2 BIN, kepala BIN, supaya tidak mengatur di situ ya, minimal 1 BIN ya, maksimal lah 1 BIN. Kemudian periode yang kedua ada bergantian, jangan sampai kemudian itu dibikin sebagai alat kekuasaan, nggak bagus juga. Itu soal BIN. Terus kemudian yang satu soal apa yang KPK. KPK ya KPK. Ya KPK mesti independen, ya itu masalahnya. Seringkali saya mengkritik dari pengelolaan negara. Jadi ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif, itu masing-masing punya ranah. Tapi kalau kemudian ketua-ketua partai jadi menteri, legislatif nggak bisa berbuat apa-apa, karena anak buahnya menteri anak buahnya presiden. Mana mau bergerak, gimana mau mengkritik, menjalankan tugasnya sebagai kontrol terhadap eksekutif, menjalankan tugasnya sebagai legislation, ya menjalankan tugasnya sebagai budgeting yang mengoreksi terhadap budget yang diajukan oleh pemerintah. Ini udah nggak sehat bahwa trias politika kita. Kemudian begitu juga KPK, yudikatif itu. Kalau KPK yang memilih presiden melalui tim 9 ya, pansel 9 orang presiden, ini bisa tidak sehat. Akhirnya muncul sandera menyandera yang terjadi. Ya oleh karena itu mesti ada tim betul-betul independen, gitu kan? Ya presiden tidak bisa cawe-cawe. Ya bagaimana kemudian? Ada yang kemudian rumor, wah itu KPK nanti orangnya Jokowi dan bisa menyandera Prabowo. Ya tidak sebenarnya juga, gitu loh. Karena presiden itu juga cukup kuat, ya cukup kuat. Siapapun presiden. Gitu loh. Tapi memang kita harus berbicara ulang. Kalau memang KPK sudah tidak efektif, ya KPK lebih cenderung dijadikan sebagai alat kekuasaan, ya memang KPK itu ad hoc, ya ada bubarkan saja masalah gitu loh. Ya kita perbaiki dari kepolisian dan kejaksaan untuk membentuk tim sendiri terkait dengan penindakan korupsi. Begitu Pak Ihsan. Ya, tetapi terakhir yang tidak kalah menarik adalah ketika Prabowo panggil Pramono Anung. Ini bukan soal Pramono Anung akan ditawarkan di menteri atau menjadi wakil menteri, tidak. Ya tapi ini nampaknya memang ada dugaan dari awal, ya Pramono Anung itu juga orang dekatnya Jokowi meskipun dicalonkan oleh PDIP. Kemudian di sisi lain ya Gerindra berhasil untuk mengambil Jawa Barat, ya maka kantong-kantong suara di Jawa Barat itu sudah digarap oleh Gerindra. Dari hari pertama sudah memikirkan 5 tahun mendatang begitu Mas Tony ya. Oh iya, secara politik begitu. Maka gimana supaya diambil Jawa Barat tidak dikuasai oleh PKS lagi, tidak dikuasai, Golkar. Tidak dimenangkan oleh Golkar, bahkan dimenangkan oleh Golkar, kan? Itu menjadi wilayah big bone elektoralnya Gerindra. Maka pikirkanlah itu di Ridwan Kamil, soalnya perangkap di Jakarta. Kalau kemudian Prabowo itu nanti mendukung Pramono Anung, ini nampaknya ada sinyal mendukung Pramono Anung. Ini juga, dan nyatanya juga merekrut PDIP ada 3 menteri, ada 3 sosok yang kemudian akan jadi menteri, ada Budi Gunawan, ada Oli, ada kemudian
suara Anas. Nah, kompromi ini untuk memperkuat kekuasaan mungkin ya negosiasinya adalah Prabowo memberikan dukungan kepada Pramono Anung daripada kepada si Ridwan Kamil. Tapi secara politis lebih menguntungkan mendukung Pramono. Kenapa? Pramono Anung itu lebih loyal, lebih bisa dipegang. Ya daripada misalnya track recordnya ya, tetap di PDIP bisa loyal ya, daripada misalnya dengan Ridwan Kamil. Makanya tanggal 2 September yang lalu ya, lebih dari sebulan saya menulis ya, akankah Ridwan Kamil menjadi penantang Prabowo di 2024, 2009? Ya sekarang sudah mulai ada jawaban. Ada sinyal lah, belum jawaban, tapi sudah mulai ada sinyal ke arah sana. Ya, di mana kita tahu rekodnya Ridwan Kamil, dulunya dia didukung oleh Nasdem, kemudian tinggal Nasdem masuk ke Golkar. Nah, dia diharapkan di Jawa Barat, ternyata dia pindah ke Jakarta. Dari rekod ini, catatan ini, tentu saja Prabowo sudah menghitung, ya seolah-olah ini memelihara anak macan, lebih nyaman dan aman mendapat dua-duanya. Satu, misalnya Pramono Anung lebih loyal, yang kedua dapat terkut PDIP dan gabung menjadi bagian daripada memperkuat kekuasaannya Prabowo. Itu Pak Isan. Ya, terima kasih Mas Tony. 30 menit sudah kita berbincang. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk pendengar radio Silaturahim. Nah, mudah-mudahan kita bertemu di kabinet yang baru di pekan depan nampaknya Mas Tony, dengan cerita baru dan cerita dari negeri antah berantah ini yang luar biasa sandiwaranya. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.